Halo teman-teman, jumpa lagi di Riman Vlog dan Kirena Nursery. Nah, di episode kali ini, yakni menjawab rasa penasaran teman-teman dengan bagaimana kondisi terbaru Aglonema minion. Jadi saya kan sudah memboyong langsung ya satu paket dari kediaman Bapak Gregory Hambali pada tanggal 7 Juni 2021. Lalu saya boyong ke Kartasura. Nah, dari aglonema tersebut saya lakukan perbanyakan dengan cara split atau pisah anakan. Jadi yang memang sudah layak untuk dipisah saya pisah, atau memang terpaksa saya pisah harus saya pisah. Jadi dari satu paket ini jadi banyak. Nah, pasti penasaran bagaimana kondisinya, Mas, kira-kira ada yang mati nggak ya? Berhasil semua atau gagal atau bagaimana? Nah, di video ini akan menjawab itu. Sebelum saya tunjukkan hasilnya secara lengkap dan komplit. Jadi kalau dihitung-hitung dari mulai saya melakukan perbanyakan pisah itu sekitar 1,5 bulan lebih, atau tepatnya di 52 hari. Dilihat dulu ya video sebelumnya. Kita akan coba bongkar ya. Sini kayaknya banyak banget anakannya. Kalau saya ngitung sekilas ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 anakan. Kalau nggak salah, kita buktikan. Bongkar. Ini masih media tanamnya Pak Greg. Punya Pak Greg. Harus hati-hati saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Akarnya bagus ya. Ini akarnya mencengkeram kuat media tanamnya. Media tanamnya juga tidak terlalu padat. Menggunakan pasir malang, sekam bakar, humus andam, kokopit. Humus andamnya ada yang masih nempel. Nah, ini harus saya cuci bersihkan dulu ya, biar kelihatan. Bisa dihitung. Akarnya serabut putih, sehat ini. Kita cuci dulu ya. Nah, ini sudah saya cuci, sudah bersih. Kita tengok akarnya, sehat putih dan rimbun. Kita hitung anakannya ya. Batang utamanya ini, ya kan? Nih batang utamanya ini. Nih batang utamanya sampai sini ya, sampai atas sini ya. 1, ini batang utama dihitung. Kita hitung anakannya. Yang paling depan 1, nih 1, terus 2, terus 3, terus 4 yang kecil, terus 5, 6, kita puter, 7 dan 7 ini, dan 8 yang ini. Jadi ada 8 anakan. Ini sudah berdesak-desakan. Ya wis, potong-potong ya kan. Kita lakukan potong-motong kali ini. Saatnya memotong, dan ketika memotong saya selalu mengupayakan anakan itu mendapatkan sedikit bonggol dari indukan. Seperti ini contohnya nih. Saya ambil dulu. Ini akarnya saking gondrongnya ya, butuh
upaya agar lepas. Sehat banget ini akarnya, tanamannya sehat banget. Nah, itu kan tuh bonggol indukannya sedikit, meskipun hanya cuman 1 cm 2 cm ya. Saya cari titik potong, saya potong lagi berikutnya. Aglonema minion ini memang dia itu modelnya tumbuh rumpun ya, jamak gitu. Nah, saya harus mencari titik potong yang tepat. Sekiranya tidak mendapatkan atau tidak bisa dipotongkan bonggol indukannya, pastikan akarnya cukup. Jadi akarnya cukup untuk menopang pertumbuhan tanaman tersebut. Anakan itu kalau udah punya akar yang cukup, lebih banyak, kemudian jumlahnya, ya kalau kita kira-kira lah 1 akar menopang 1 daun misalnya, ya paling enggak misalnya ada 2 atau 3 daun, akarnya ada minimal 3 atau 4 atau 5. Ini agak rumit, jadi motongnya itu bisa 2 anakan ya, yang terhubung. Jadi ini ngelepasnya itu saya potong yang bagian bawah, lalu dia justru menyatu ini. Nah ini dia, makanya agak sudah dilepas. Nah ya kan, jadinya 2 tanaman dalam 1 pemisahan. Kadang fleksibel ya, harus begini dulu supaya kelihatan, kemudian nanti dipotong kembali. Nah saya bandingkan nih kayak gini kan, bonggolnya kecil sekali, bonggol indukan. Nah, upayakan untuk menopang yang lebih kecil ya, tentu bonggolnya indukan sama akarnya lebih banyak. Jadi yang saya yang lebih besar ya, lebih besar itu istilahnya ngalah lah ya. Tuh saya potong lagi pelan-pelan, saya cari di potong yang tepat. Nanti akan kelihatan setelah ini. Oke. Jadi yang tanaman aglonemanya yang lebih besar ya, dengan daun lebih banyak, akarnya lebih banyak, kemudian batangnya juga lebih besar. Ini saya potong sendiri tuh. Nggak perlu mengikutkan bonggol indukan. Bonggol indukannya untuk yang kecil aja tuh. Nah, jadi nanti yang masih kecil dia dibantu sama bonggol indukan, akar indukan, sementara yang sudah agak besar dengan akar lebih besar banyak ini dia tanpa bonggol dari indukan. Oke, kita ke pemotongan selanjutnya. Selanjutnya saya akan memisah beberapa anakan yang sudah siap untuk mandiri. Nah, saya cari dulu titik potong yang tepat ya. Siap mandiri itu yang sekiranya di akarnya sudah gondrong, kemudian bisa dipisah. Ini masih tetap dengan metode yang sama tadi ya. Ketika memungkinkan mendapatkan bonggol dari indukannya sedikit, dikasih aja supaya aman, ya kan? Oke, saya potong dulu. Nah, sudah 1. Bersih ya, bekas potongannya bersih. Oke, nah ini nanti langsung ke treatment selanjutnya. Tapi ada daun yang seperti terkena jamur gitu. Ini nanti khawatirnya bisa menyebar, maka harus saya potong. Nah, saya ambil pisau kecil dulu. Oh ini ada daun barunya, disingkirin dulu baru bisa dipotong.
dengan pisau kecil. Nih, dibuang daunnya, disingkirkan jangan sampai menular ke tanaman lain. Berikutnya masih ada satu yang bisa dipisah dari rumpunan ini. Nih, tuh akarnya udah kuat, bisa berdiri sendiri. Nah, ya kan, batangnya juga sudah kuat, akarnya banyak, sekiranya bisa ditanam mandiri. Oke. Ini harus hati-hati ya motongnya ya. Pelan-pelan diambil, diurai akarnya. Nah, bersih ya. Tuh, potongannya juga bersih. Nah, anakan yang lain ini biar ikut indukan karena masih kecil ya. Masih kecil, masih butuh sokongan. Berikutnya, kalau ini hanya saya reporting aja, jadi ini memang anakan yang sudah di-split oleh timnya dari Pak Greg Hambali ya, dari tukang kebunnya, karyawannya. Nah, ini sehat, seger, nih, akarnya juga sudah cukup, tidak ada yang busuk, aman untuk ditanam. Kita buka lagi pot lain yang anakan juga. Ini semua saya reporting ya, setelah sekitar 5 harian lah ada di rumah. Setelah beradaptasi, segar, sehat, saatnya untuk di-reporting. Ini media tanam asli dari Pak Greg, akarnya juga bagus, tidak ada yang busuk. Nah, ini saya cuci dulu, baru treatment selanjutnya. Oke, aman. Berikutnya, Aglaonema yang usia remaja. Kita bongkar dulu potnya. Ini masih menggunakan media tanam asli dari Pak Greg Hambali. Nah, kita akan bongkar, dan ini dia, akarnya bagus. Nah, uniknya selain komposisi yang saya sebutkan, Pak Greg juga menggunakan, ini di bawah pot itu ada, di dasar pot ya, ada arang kayu. Nah, masih menggunakan arang kayu. Mungkin tujuannya untuk makin poros ya, biar airnya bisa ngocor deras gitu. Akarnya bagus. Ini nggak ada yang busuk. Saya teliti tuh, batangnya juga keras, sehat. Ini hanya saya reporting dan ganti media tanam. Oke, saatnya dicuci. Berikutnya, minion masih usia remaja. Kita bongkar dulu. Akarnya gondrong, putih, kecil-kecil, dan nah, ciri khas dari minion ini ya, akar-akarnya meskipun kecil gitu, tapi terlihat sangat kuat, nggak mudah putus gitu loh. Ya, apa ya sebutannya itu, ulet. Ulet itu bahasa Indonesianya apa? Nah, tuh sudah ada tunasnya. Nah, ini berarti sudah calon indukan. Udah indukan ya, udah muncul tunasnya.
Sehat, tinggal diganti media tanam dan pot. Baik, ini dicuci dulu ya. Oke. Pot yang lain kita bongkar. Nah, rata-rata rawatan dari Pak Greg Hambal ini bagus-bagus ya. Silangan beliau, rawatan dari para karyawannya, pekerja-pekerjanya itu bagus nih, sehat-sehat. Nah nih, akarnya putih, sudah muncul beberapa tunas. Dicuci, dibersihkan, dan nanti siap ditanam. Nah ini setelah dicuci, kelihatan sekali ya anakannya nih, tunasnya. Nah, saya buang dulu nih, seperti selaput yang mengering. Nah anakannya banyak banget tuh, rumpun dia. Ini wajib dipisah ini supaya bisa tumbuh dengan bagus. Yang indukannya bisa tumbuh dengan lebih besar, anakannya bisa tumbuh leluasa. Nih anakannya banyak banget, kecil-kecil tuh, ya kan. Mata-mata tunas juga yang udah keluar kelihatan. Oke. Saatnya dipotong. Ini perlu hati-hati. Dilihat dulu titik potong mana yang pas ya. Wah ini indukannya produktif banget ya, anakannya banyak banget nih. Sebentar. Kita pisah. Oke. Kayak mengurai benang bundet ya. Kita pisah dulu ini karena anakannya itu sudah berdesak-desakan banget sama indukannya. Baik, kita pisah pelan-pelan. Nah ini indukannya diculik, bonggol yang bawah biar membantu tumbuh kembang si anak, ya kan. Tapi indukannya juga membawa beberapa anak yang memang nggak bisa untuk dipisah. Biarkan dulu. Nah ini ada satu anakan yang bisa dipisah. Dia bisa hidup mandiri, udah siap, akarnya banyak, batangnya juga kuat, bisa nih, daunnya juga udah mekar 2. Oke, ini bisa ditanam sendiri ya. Potongannya putih bersih, bebas pot, aman. Oke, kita potong yang lain. Jadi tiap tanaman itu memiliki kasus yang berbeda. Nih, rata-rata minion yang saya boyong ini produktif banget. Tunas-tunasnya tumbuh hampir dari setiap sisi. Karena emang sudah siap indukan, makanya nih. Ini nantinya berdesak-desakan, mepet banget. Meskipun anakannya ini belum tumbuh daun ya. Daunnya masih nguncup gitu kan, terpaksa saya pisah. Ini biar induknya diculik dan bonggol yang bawah menopang hidup anakan, beberapa anakan tuh tunas-tunas yang lain. Saya akan coba ini
Nah, kira-kira berhasil nggak nantinya tumbuh dengan bagus atau sebaliknya. Upayakan indukannya mendapatkan akar yang banyak, kuat. Nah, itu ada mata tunas yang kelihatan juga. Oke. Misalnya dipotong, tetapkan titik potong pelan-pelan, jangan sampai melukai tunasnya. Nah, udah. Dengan bantuan pisau kecil. Nah, akhirnya bisa lepas. Nih lihat, indukannya masih ada beberapa tunas. Nah, akar bagus, potongannya putih bersih ya. Nah, ini dia kumpulan anaknya. Ini saya nekat ini, masih kecil-kecil tunas-tunas, bahkan belum ada daun yang buka. Nah, ini akan kita uji coba ya dengan media tanam berikut ini. Ya kan? Ini akan saya tanam, akan kelihatan bagaimana hasilnya. Ini jarang saya lakukan ya. Saya biasanya memotong kumpulan anakan itu kalau sudah siap. Ini akarnya banyak, tetapi daunnya belum membuka. Tuh. Baik, langkah selanjutnya adalah merendam ke larutan vitamin B1, Lakona saya menggunakan itu, dan antrakol ya, fungisidanya antrakol. Saya rendam. Setelah sekitar 1 jam atau 2 jam, kemudian siap dikeringkan. Nah, luka sayatan harus ditutup. Kotorannya dihilangkan dulu. Pastikan dikeringkan dengan tisu yang bersih. Saya menggunakan salep kambium RJ37. Ini memang khusus untuk menutup luka ya, untuk meminimalisir terjadinya infeksi. Ya, kita oles sedikit aja. Ini ada yang warnanya hijau pekat, ada yang hijau muda seperti ini. Fungsinya sama, nggak masalah ya. Nah, ini nanti sampai benar-benar kering, diratakan. Oke. Yang lain juga gitu ya. Habis direndam, dikeringkan, kurang kering, gunakan tisu bersih, dibersihkan, lalu ditutup lukanya. Jadi prosesnya adalah setelah kita lakukan pemisahan, jangan lupakan tadi dilakukan perendaman dulu di vitamin B1 dan fungisida, boleh fungisida bakterida. Nah, lalu setelah itu dikeringkan. Itu prosesnya seperti itu semuanya. Nah, semuanya menutup lukanya menggunakan salep kambium RJ37. Ratakan dan pastikan mengering. Nanti keringnya itu kayak karet. Dia menempel erat, menutupin luka, sehingga ketika nanti ditanam, entah itu kuman, bakteri, bibit jamur dan sebagainya, itu kemungkinannya menginfeksi batang yang terluka itu kecil karena sudah ditutup. Teman-teman, selain dengan salep kambium ya, saya sering menyampaikan bisa menggunakan betadine untuk luka manusia ya, biasa tuh ditutup lukanya di situ. Bisa juga menggunakan antrakol, dibikin pasta, kasih air dikit, dioles sampai nanti kering. Baru setelah kering nanti bisa dilakukan penanaman.
Nah, ini semuanya ya. Ini semuanya saya keringkan, yang luka saya tutupin dengan salep kambium. Jadi setelah ditutup dengan salep kambium, kemudian dikeringkan, saatnya untuk ditanam. Sayang sekali, video penanamannya ya, proses penanamannya itu nggak sempat kerekam karena kendala teknis ya. Tetapi teman-teman bisa menonton bagaimana cara saya dalam menanam, itu ada di vlog-vlog saya sebelumnya, nanti disimak saja. Saya menggunakan media tanam apa? Ini dia. Media tanam 7 bahan. Media tanam premium ala Rimawan Vlog. Jadi dari saya pisah, anakan, saya split dari media tanam asli dari Pak Greg Hambali, saya ganti dengan media tanam ini. Teman-teman bisa mendapatkannya di toko Kirena Nursery, ada di Tokped, ada di Shopee, ada di Lazada, ada di Bukalapak. Silakan bisa beli di situ atau teman-teman bisa bikin sendiri. Bisa bikin sendiri di episode 78. Nah, teman-teman, kenapa saya mengganti media tanam dengan 7 bahan? Karena saya sudah merasa lebih cocok dengan cuaca di Kartasura. Kemudian saya juga sudah tahu bagaimana menanganinya ketika ada kendala dan sebagainya. Jadi saya sudah terbiasa menggunakan 7 bahan, makanya saya menggunakan 7 bahan. Dan kalau teman-teman ingin tahu apa sih media tanam yang digunakan Pak Greg di pot asli minionnya, nah itu saya sudah membuat vlognya di episode ini. Lihat di sini ya. Kini kita lihat setelah saya pisah, saya split itu jadi berapa ya potnya ya. Simak video ini. Barusan ganti baju, semalam saya cacah-cacah. Dari 12 pot menjadi 21 pot. Asik, semoga sehat-sehat ya. Ini penampakannya. Diganti sepatu nih. Sepatunya makin kinclong ya. Nah ini dia anakan, mungkin teman-teman sudah lihat ya, yang kecil-kecil banyak. Saya pisah sendiri, bahkan itu belum buka daunnya, sekarang daunnya sudah membuka. Tapi kalau teman-teman cermat itu ada beberapa tunas, kalau nggak 1 atau 2 ya, itu yang nggak selamat ya. Ini dia bekasnya, nggak salah nih. Ini nggak selamat nih, nggak selamat. Kemudian kayaknya itu ya. Nah, ini terpaksa saya pisah karena memang sudah nempel sekali sama bonggol indukan. Jadi terpaksa, sebenarnya belum saatnya dipisah. Harusnya paling enggak ya 3 daun dulu, tapi ternyata tetap bagus. Yang lain ada yang bisa tumbuh dengan bagus, ada yang tidak selamat. Tapi ini masih selamat, ini selamat, sudah mau muncul, ini daunnya membuka. Kemudian di sini ini daunnya yang kuncup sudah membuka, sehat, seger, ya kan, kelihatan sekali, sehat juga, warnanya dari posturnya juga sehat. Nah, kemudian yang ini nih, ini beberapa bunga sudah saya potong ya, ini belum sempat dipotong nih. Ini juga sehat. Kalau daun-daun yang menggulung ini bawaan. Jadi saat launching, Bu Indri, istri Bapak Greg Hambali, beliau menyampaikan kalau terjadi kesalahan sebelum launching itu ada penyemprotan apa gitu. Nah, ternyata salah dosis sehingga daunnya menggulung, yang beberapa ada yang menggulung. Daripada nanti launchingnya diundur,
ya udah akhirnya diberikan apa adanya dan kami menerima sih. Nanti katanya setelah dirawat bagus juga akan tumbuh dengan bagus. Nyatanya nih daun baru nih, daun baru. Kemudian kita lihat di sini, ini daun-daun yang lain juga nggak menggulung lagi. Ini daun barunya kelihatan ya, sempurna. Nah ini juga. Nah, ini yang agak indukan-indukan. Nah ini dia nih. Ini daun kuncup yang menggulung, kemudian dia membuka, jadi masih ada bekas itunya menggulungnya, tetapi ada lain yang daunnya tumbuh dengan sempurna. Ini anakan-anakannya, ya kan? Bekas-bekas yang menggulung lama, tumbuh baru juga sudah pulih bagus. Kalau Aglonema minion ini sebenarnya warna daun yang sempurna itu yang seperti ini. Jadi gradasinya, putihnya, pinknya agak kalem. Itu kelihatan dari jauh kayak lukisan yang diarsir gitu ya. Jadi ada yang tebal sekali, kemudian agak hijau muda, lalu ada putihnya. Gitu. Sekarang kita lihat keseluruhan, Mas. Ya. Nah, kita lihat keseluruhan. Ya. Dari sini sehat-sehat semua. Kita hitung potnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi 21 pot dan kondisinya bagus, daunnya yang dulunya kuncup jadi mekar. Dan lihat, ini dia muncul lagi anakan-anakan, ya kan. Ini kalau nanti berdesak-desakan baru saya pisah lagi. Ya, dan ini saatnya udah mau dipisah. Nih, kemudian ada lagi anakan yang lain yang muncul jarum tuh, muncul jarum. 1, 2 anakan. Nah, ini menandakan kalau media tanam premium 7 bahan sukses digunakan untuk menanam Aglonema minium. Hasilnya sehat, bagus. 7 bahan itu nutrisinya bisa mencukupi kebutuhan dari silangan terbaru Bapak Greg Hambali. Demikian video dari saya. Terima kasih banyak sudah setia menonton. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.